Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetap semangat guys, tetap jaga kesehatan agar kita terus bisa berbagi bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Guys, pada kesempatan hari ini kita tentu akan menuntaskan tentang Telkomsel ya, dengan ditangkapnya mantan karyawan ya, atau karyawan outsourcingnya, yaitu FPH ya. Siapa yang bersangkutan, simak sampai akhir ya guys ya, supaya kita bisa terus saling berkomunikasi dengan baik ya, dengan komen-komen yang tepat ya, tidak salah dalam berkomen. Selalu like dan subscribe di channel YouTube saya agar kita terus bisa saling berkomunikasi. Guys, kemarin Bareskrim Polri telah menangkap ya karyawan outsourcing dari Telkomsel yang berinisial FPH. Aduh, sip. Ini mungkin dari hasil investigasi Telkomsel yang dilaporkan kepada kepolisian. Lalu sudah puaskah kita dengan ketangkapnya FPH ini ya, yang dikenai pasal ITE ya, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah ya guys ya, tentang undang-undang ITE ini. Nah, tapi bukan itu sebetulnya yang kita mau bahas dengan ketangkapnya FPH ini guys. Tapi apakah Telkomsel dengan menyerahkan data investigasi FPH ini sudah selesai ya? Lalu di mana tanggung jawabnya Telkomsel? Ya, itu yang sebetulnya yang paling penting guys ya. Kita tahu FPH ini outsourcing di customer service ya, menurut keterangan. Nah, apakah seorang CS ya bisa dengan mudahnya membuka data kemudian menyebarkannya kepada pihak lain? Dalam hari ini bahwa FPH ini memberikan data kepada akun Opposite 6890 ya di Twitternya. Kemudian akun inilah yang sudah ditutup, akun ini yang menyebarkan data diri Denny. Apakah sedemikian mudahnya ya? Lalu di mana letak tanggung jawab dari manajemen Telkomsel ya? Kalau setiap ada masalah kemudian dalam tanda kutip ya, itu dikorbankan karyawan bawahnya ya. Harusnya manajemen ikut bertanggung jawab ya, minimal ya kepala customer service-nya ikut bertanggung jawab terhadap penyebaran data ini ya. Tidak bisa kita terus lepas tangan ya, Telkomsel lepas tangan hanya sebatas karyawan outsourcing ya. Tetap harus ada tanggung jawab dari pihak manajemen ya, karena ini menyangkut data ya, data pribadi dari setiap pelanggan Telkomsel ya. Kalau sistem keamanannya Telkomsel semacam ini menjadi berat ya, kita menjadi was-was sebagai pelanggan Telkomsel. Data kita menjadi mudah tersebar, apalagi dengan sebatas karyawan outsourcing customer service bisa membuka data diri kita ya. Lalu verifikasi datanya yang aman sampai tingkat mana ya? Harusnya kan ini naik seperti di perbankan ya, kasir membuka rekening kemudian diverifikasi oleh kepala kasir semacam itu. Lalu ini verifikasi membuka data, apakah kepala customer service-nya tidak memverifikasi? Ini yang menjadi pertanyaan ya guys ya.
supaya tidak hanya terus selepas FPH ketangkap kemudian sudah selesai masalahnya dengan Telkomsel. Ya, ini sebagai masukan kepada Telkomsel supaya meningkatkan lagi sistem keamanan pelanggannya, supaya kita pelanggan Telkomsel menjadi nyaman, ya, tidak dengan mudahnya tersebar. Kita acungi jempol kepada Bareskrim yang sudah menangkap FPH, ya. Mudah-mudahan ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena walau bagaimanapun FPH tetap bersalah. Tapi secara moral manajemen Telkomsel juga ikut bertanggung jawab, ya. Secara moral, saya katakan secara moral manajemen Telkomsel harusnya ikut bertanggung jawab, ya. Dengan memperbaiki sistem keamanan di Telkomsel supaya verifikasi data tidak sembarangan bisa keluar, ya. Ini kita berharap mudah-mudahan Polri tidak berhenti sampai FPH saja, tapi oknum-oknum di balik kebocoran data ini juga bisa diungkap, ya. Kita berterima kasih terhadap Polri yang sudah mengungkap data ini, ya. Namun juga bisa diselesaikan ada apa di balik FPH mengungkap data ini. Apakah permasalahan yang hanya sepele itu tadi, ya guys, ya, hanya sakit hati dibully oleh pendukungnya Denny Siregar, ya. Ini yang bully bukan Denny Siregar tapi pendukungnya, ya. Akibat dibully itu maka FPH menyebarkan data Denny Siregar. Nah, apakah hanya sampai di situ? Ini yang mungkin perlu ditindaklanjuti oleh Polri supaya kasus ini terungkap dengan jelas dan masyarakat kembali percaya terhadap Telkomsel, ya. Karena ini jaringan ini sudah luas sekali di Indonesia, jangan sampai masyarakat menjadi kecewa terhadap pelayanan Telkomsel dengan mudahnya data-data dari pelanggan terbuka semacam ini. Ini menjadi pembelajaran Telkomsel supaya meningkatkan verifikasi keamanan, supaya tidak hanya mudah selevel customer service bisa membuka data seenaknya, ya. Manajemen tetap harus membenahi sistem keamanan di Telkomsel, ya. Mudah-mudahan ini semua bisa cepat dibenahi oleh Telkomsel, pelanggan menjadi tenang, pelanggan tetap melanjutkan dengan memakai provider Telkomsel, ya. Damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Semoga ini tidak terulang kembali. Selamat bekerja Telkomsel. Amin.